Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terima kasih untuk kesempatan yang boleh diberikan bagi kelompok kami, dan kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Sebelumnya itu kami akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 26. Yang pertama, Venti Leonika dengan NIM 2104016200. Kedua, ada Andi Kurniawan dengan NIM 2104016210. Yang ketiga ada Miftauzana dengan NIM 2104016206. Keempat ada Sri Yuliana dengan NIM 2104016208. Dan yang kelima ada Muhammad Haikal Yudhistira dengan NIM 2104016204. Nama-nama alat ukur cuaca yang pertama itu ada panci penguapan, yang kedua ada barometer digital, yang ketiga ada anemometer, yang keempat ada automatic weather, yang kelima ada observing system, yang keenam ada taping bucket, yang ketujuh ada penakar hujan Hellman, kedelapan ada penakar hujan OBS, 9 ada alat pengukur kualitas udara, yang ke-10 ada Campbell-Stokes, dan yang ke-11 ada ultrasonic point sensor. Penjelasan dari panci penguapan. Panci penguapan adalah alat yang digunakan untuk mengukur jumlah penguapan yang terjadi dengan selang waktu tertentu. Dan dalam panci penguapan ini terdapat beberapa fungsi. Yang pertama ada hook gauge, itu adalah alat yang berbentuk seperti kail. Alat ini berguna untuk menghitung tinggi air pada panci penguapan. Dan untuk mengukur tingginya adalah letakkan hook gauge pada tempat steel well. Setelah itu, atur supaya ujung kail berada tepat pada permukaan air. Setelah itu, baca skala yang terdapat pada hook gauge. Dan yang selanjutnya ada cup anemometer. Alat ini digunakan untuk mengukur kecepatan rata-rata harian. Dan alat ini digunakan dengan ketinggian 0,5 meter. Selanjutnya ada bagian termometer apung. Alat termometer apung ini terdiri dari termometer maksimum dan minimum. Dan alat termometer apung ini biasa digunakan untuk mengukur suhu maksimum dan minimum pada permukaan air di dalam panci. Dan yang kedua ada barometer digital. Barometer digital ini adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan udara. Dan barometer ini digunakan dalam peramalan cuaca, di mana tekanan udara yang tinggi menandakan bahwa cuaca yang bersahabat. Dan sedangkan pada tekanan udara yang rendah menandakan bahwa kemungkinan akan ada badai. Dan selanjutnya, jenis barometer ini sudah modern, di mana perangkatnya sudah mutakhir, sehingga untuk kita menggunakan alat ini, biasa hanya perlu melihat layarnya saja. Dan kita sudah bisa melihat besarnya tekanan suhu dengan sangat tepat dan akurat. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Yang ketiga ada anemometer. Anemometer adalah sebuah alat pengukur kecepatan angin yang banyak dipakai dalam bidang meteorologi dan geofisika atau stasiun perakiraan cuaca. Dalam anemometer terdapat alat yang disebut wind fan. Alat ini berfungsi untuk mengetahui arah dari mana angin bertiup. Alat ini terdiri dari ujung dan ekor. Saat angin bertiup dari arah utara, maka ekor wind fan akan terdorong dari arah utara ke selatan, sehingga ujung depan wind fan akan merubah arah menuju arah utara yang merupakan arah datangnya angin. Sedangkan untuk mengetahui nilai kecepatan angin menggunakan cup anemometer cup, anemometer terdiri dari 3 piringan yang seimbang antar sudutnya. Hal ini bertujuan untuk mengetahui besar kecepatan angin. Karena terdapat 3 buah piringan cup, maka anemometer akan tetap berputar pada arah yang sama, walaupun angin bertiup dari arah yang berbeda-beda. Yang keempat, ada Automatic Weather Observing System atau AWOS. AWOS merupakan sebuah sistem komputerisasi yang secara otomatis mengukur parameter cuaca untuk keperluan layanan informasi cuaca penerbangan. AWOS dilengkapi beberapa sensor seperti sensor suhu dan kelembaban, sensor tekanan dan sensor cuaca, sensor arah dan kecepatan angin, sensor radiasi matahari, dan dilengkapi dengan alat ukur visibility atau jarak pandang mendatar, dan
seismometer atau alat pengukur tinggi dasar awan. Masing-masing sensor akan mendeteksi parameter cuaca. Kemudian data tersebut akan diolah melalui data logger yang nantinya akan dikirimkan ke komputer server untuk ditampilkan dalam bentuk data yang sudah jadi. Yang kelima ada tipping bucket. Tipping bucket bertujuan untuk mendapatkan jumlah curah hujan yang jatuh pada periode dan waktu tertentu. Penakar hujan tipping bucket mempunyai luas permukaan corongnya yang beragam seperti 0,1 mm, 0,2 mm, dan lain-lain. Tipping bucket digunakan untuk mengukur akumulasi total hujan dan rata hujan, namun mempunyai kekurangan bahwa error non-linearnya besar, apalagi kalau dalam kondisi hujan besar. Akurasi kurang baik, namun prinsip operasi peralatan tipping bucket sangat simpel, di mana wadah bucket dibagi dalam dua bagian terpisah yang seimbang. Penakar hujan tipping bucket ini sangat cocok untuk automatic weather station yang menggunakan metode digital. Penakar hujan Hellman. Penakar hujan jenis Hellman ini merupakan suatu alat penakar hujan berjenis recording atau dapat mencatat sendiri. Alat ini dipakai di stasiun-stasiun pengamatan udara permukaan. Pengamatan dengan menggunakan alat ini dilakukan setiap hari pada jam-jam tertentu, meskipun cuaca dalam keadaan baik atau hari sedang cerah. Alat ini mencatat jumlah curah hujan yang terkumpul dalam bentuk garis vertikal yang tercatat pada kertas bias. Yang ketujuh ada penakar hujan OBS. Penakar hujan observatorium merupakan penakar hujan non-recording atau tidak dapat mencatat sendiri alias harus diukur secara manual. Penakar hujan OBS digunakan untuk mengukur jumlah curah hujan yang jatuh dan masuk ke dalam corong penakar hujan tersebut. Penakar curah hujan tersebut dalam periode waktu 24 jam. Penakar hujan OBS berbeda dengan tipe Hellman. Penakar hujan tipe observatorium tidak menggunakan bias untuk mengukur curah hujan. Penakar hujan tipe ini menggunakan gelas ukur untuk menentukan jumlah curah hujan. Cara menentukan jumlah curah hujan adalah dengan menjumlahkan hasil pembacaan gelas ukur selama hujan terjadi. Yang kedelapan ada alat pengukur kualitas udara. Partikulat atau PM10 adalah partikel udara yang berukuran lebih kecil dari 10 mikrometer. Nilai ambang batas atau NAB adalah batas konsentrasi polusi udara yang diperbolehkan berada dalam udara ambien. NAB PM10 sama dengan 150 gram atau pengukuran kualitas udara yang menggunakan alat Continuous Ambient Particulate Monitor Map Thermo Scientific USA model 5014i yang disetting untuk melakukan pengamatan PM10 setiap 10 menit disertai dengan data waktu pengamatan suhu dan kelembapan udara. Cara kerja alat ini menggunakan prinsip radiometrik atensi beta melalui filter type untuk mengetahui partikel ambien yang terkumpul. Model 5014i mengukur emisi partikel alfa dari aerosol ambien yang diambil. 9. Tumble stock. Tumble stock adalah berupa bola kaca yang digunakan untuk menghitung lamanya penyinaran matahari selama 1 hari. Bola kaca ini bertujuan untuk mengumpulkan cahaya matahari menjadi satu titik fokus, sehingga mampu memberi bekas kepada pias yang dipasang pada tumble stock. Lamanya penyinaran matahari ditunjukkan oleh bagian pias yang terbakar. Next. 10. Ultrasonic wind sensor. Ultrasonic wind sensor adalah detektor digital sepenuhnya sensor presisi tinggi terintegrasi dengan sensor arah dan kecepatan angin ultrasonik. Dapat secara akurat dan dapat mendeteksi kecepatan angin, arah angin. Unit pengolah sinyal built-in dapat mengeluarkan sinyal yang sesuai sebagai respon terhadap kebutuhan pengguna. Dengan struktur yang ringan dan kompak, tidak ada bagian yang bergerak, desain struktural berkekuatan tinggi dapat dideteksi secara akurat dalam kondisi yang keras, membuat elemen yang akurat dan stabil, pemeliharaan rendah, protokol komunikasi terbuka, dan sebagainya. Dapat digunakan secara luas dalam meteorologi, oceanografi, lingkungan bandara, pelabuhan, laboratorium, industri pertanian, dan transportasi, dan bidang lainnya. Kembali ke moderator. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.